Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk kepada ayat, kita awali dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, okay? Dari ta'awud, basmalah, kemudian disambung dengan Al-Fatihah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masuk di ayat 35 dari surat Ar-Ra'd, ta'awud, basmalah, kemudian ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirina an-nar. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم
أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. Mau diselesaikan suratnya sekalian Pak? Oh nggih. Tanggung nggih. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena saya baru pertama kali menginjakkan kaki di sini. Pernah ke sini Pak, muter doang di depan, balik lagi. Keparing asma Zulfikar Rizki Farhan Maskur, biasa dipanggil Ustadz Zul kalau di sekolahan nih. Kebetulan satu payung di Al-Irsyad dengan Ustadz Anang. Jadi saya di sini alhamdulillah kurang lebih sudah 1,5 tahun. Ya belum lama juga sebenarnya, masih plastikan nih, masih baru. Kemudian asli saya bukan orang Ngapak, bukan orang Betawi juga. Kalau dari ngomongnya tiang pundi nih Pak. Wetannya pundi Papua nggih tan. Kulon Progo ngetan meleh. Gunung Kidul. Kata orang-orang Jogja lantai 2, Pak. Saya aslinya dari Gunung Kidul. Alhamdulillah
nyasar di Purwokerto sejak 2024. Sebelumnya di tahun 2023 itu sudah dikabari Ustadz Heru, nanti setelah selesai kuliah ngajar di sini saja. Terus saya rembukan sama orang tua, karena mau bagaimanapun kan saya ini termasuk anak yang pertama laki-laki. Jadi 4 ke atas perempuan, 3 ke bawah laki-laki, 7 bersaudara, Pak. Alhamdulillah. Jadi agak bimbang kalau jauh-jauh dari orang tua. Sudah dari kecil merantau, maksudnya dari SMP merantau, kuliah merantau, kerja ya saya merantau. Akhirnya ya rembukan dulu sama orang tua, baiknya gimana, ya udah kamu ngabdi dulu lah, ibaratnya ngabdi di pondokmu dulu setahun, nanti setelah itu baru mau milih kemana terserah. Akhirnya saya ngelobi Ustadz Heru, mungkin belum bisa tahun ini Ustadz. Akhirnya di setahun saya ngabdi di pesantren di Jogja, baru tahun berikutnya bergabung dengan Al-Irsyad. Kalau di sini di blok 24 Pak, situ sering papasan juga dengan Pak Pak Rudi, iya. Yeah. Saya nggak tahu malah kalau beliau ternyata jamaah sini ini. Sana sini oke ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya, nikmatnya yang luar biasa, tidak pernah terkira. Kalau kita menghitung tidak akan bisa, terutama nikmat waktu luang. Ini saya sedikit terenyuh, tersentuh. Hitungannya kalau di sini saya apa nggih? Kayak pelosok, Pak. Ngapunten. Walaupun ya pinggiran kota ya, tapi pelosok mlebune adoh-adohan. Karena memang dulu cita-citanya kiai saya waktu di pesantren itu mencetak dai pedesaan. Jadi di kelas 2 SMA kita ada program bakti sosial. Nah, sasaran untuk bakti sosialnya ini menyisir daerah selatan, pesisir selatan, pantai selatan sana, karena di sana rawan yang ngapunten kristenisasi. Makanya kita sasar ke sana. Dari kelas 2 SMA kita sudah dilatih untuk membaur dengan masyarakat. Kita buatkan program dalam sepekan ya. Dalam sepekan itu kita adakan bakti sosial, ada bazar kesehatan, pemeriksaan gratis, ada bazar pakaian, bazar sembako, kemudian ada kajian TPA dan lain sebagainya, yang nanti hasil dari bazarnya ini nanti kita kembalikan ke masjid. Kemudian naik di awal tahun di kelas 1 SMA berarti, pokoknya Ramadan di kelas 1 SMA itu ada program Mubalik Hijrah. Mubalik Hijrah niku selama 20 hari Ramadan kita dikirim, dipecah di pedesaan. Waktu itu saya kebagian angkatan kami itu dapat di daerah Ciamis, Pak. Daerah Ciamis namanya Dusun Pasantren. Dusun Pesantren. Nah, ini agak anomali karena kami backgroundnya bukan dari warga NU, dari pesantren juga bukan warnanya, bukan coraknya, bukan corak NU, ditempatkan di tempatnya orang NU. Akhirnya malah justru kita yang belajar dari situ. Karena kalau Ramadan kan agendanya NU biasanya lebih banyak. Terawihnya juga lebih lama gitu. Nah, ini yang keder pas ngimami itu. Kemudian ada adik tingkat saya yang dikirim ke daerah Magelang. Selalu yang disasar itu ya Muntilan, daerah-daerah yang rawan itu, Pak, rawan perpindahan. Karena menurut cerita di sana itu sudah sampai pada tahapan kamu tak kasih bantuan tapi ngambilnya di tempat ibadah mereka. Sampai seperti itu. Makanya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ustadz dan Kiai, agak seneng, agak terenyuh kalau misalnya tempat untuk kajiannya agak jauh gitu ya. Saya malah nyarinya
sisan yang Cilomok apa nanti. Ini pelosoknya Mandala Tamal. Alhamdulillah. Karena begini jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada materi, kita membangun hati kita supaya hidup. Kami diajarkan itu tidak pernah untuk menganggap bahwa ustadz-ustadz besar yang sering muncul di media sosial, di TV dan lain sebagainya itu lebih baik daripada dai-dai yang terjun langsung di pedalaman. Saya dapat cerita dari dai-dai saudara di Hidayatullah, dakwahnya sampai ke Mentawai, sampai ke Sulawesi sana. Kadang-kadang untuk mencapai masjid itu harus berjalan sekian kilometer, dan jamaahnya beragam, Pak. Ada yang Jumatan yang datang cuma 2 orang gitu. Jumatan 2 orang mau gimana, Pak? Kalau di madhab Syafi'i kan 40 ya minimal. Itu mau gimana? 2 orang, yang satu bawa kopi lagi, gimana coba? Kalau kita mau tegas-tegasan, hilang nanti jamaahnya. Jumatan malah bawa kopi, radong, bubar seseorang sing Jumatan niku. Mereka tidak pernah lebih rendah daripada orang-orang yang sering muncul di televisi. Makanya guru-guru TPA yang mengajarkan anak-anak di ruang-ruangan musola, di ruangan-ruangan tempat masjid, tempat belajar, itu senantiasa juga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan jangan sampai kita merasa memiliki keutamaan yang lebih daripada mereka yang berjuang di sana. Justru malah bisa jadi pahalanya itu lebih besar, karena tantangannya, masyakohnya lebih berat juga. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terciprat nih. Ya orang ketang terciprat lah. Terciprat dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nek ngaku umatnya Nabi itu gampang, siapapun bisa. Neng pertanyaannya diakoni apa ora gitu. Gitu. Pertanyaannya diakoni apa ora. Maka dengan bersolawat, apalagi besok hari Jumat, kita disunahkan untuk sering-sering membaca solawat kepada beliau sebagai wujud rasa cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah SAW. Insyaallah pada hari ini, karena ini termasuknya buat saya tahu bulat, Pak. Digorengnya dadakan gitu ya. Dan ditutup dai, didadak iso, dai dadak iso, dadakan iso. Kita ambil beberapa ayat ya, beberapa ayat nanti semoga ya sesampainya lah. Beberapa ayat dari surat Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63. Saya pas ditanya tafsir, kemudian mau tema apa Ustaz? Saya bingung awalnya. Mau yang saya dulu pernah pelajari, tapi saya sudah lama nggak murojaah. Kemudian saya terpikir, dulu pimpinan pesantren itu sering baca ayat ini. Sering banget, Pak. Mungkin seminggu bisa 2 atau 3 kalian. Saking senengnya sama ayat ini. Kemudian kami coba membuka tafsir, ternyata luar biasa. Ayatnya bisa membangun kehidupan dalam hati kita. Karena ngaji kan ngatur jiwa. Masalah hidup di luar masjid wis nggak bisa diatur lagi, udah kadang di luar kontrol. Tapi pas ngaji ini kan ibaratnya kita rehatnya hati ya pas ngaji ini. Wis ra mikir donya, urip ke hati. Sampun ketemu Pak? Al-Furqan ayat 63. Mungkin nanti bisa dibaca sedikit-sedikit juga dari terjemahannya, ya. Barangkali nanti saya salah juga untuk menerjemahkan, bisa diluruskan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi
hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tafsir dari ayat ini saya ambil dari kitab Umdatut Tafsir. Jadi kitab Umdatut Tafsir ini ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, Pak. Kalau tafsir Ibnu Katsir berjilid-jilid, tergantung jilid cetakan nggih. Karena setiap cetakan bisa beda jilidnya. Tapi yang jelas kalau Ibnu Katsir itu panjang, hampir setengah meteran mungkin. Masya Allah itu. Saya bingung dulu ulama belajarnya kayak gimana ya bisa nulis sekarang seperti itu. Keilmuannya, kekuatan hafalannya. Itu ChatGPT kalah itu, Pak. ChatGPT bisa hilang. Nah, ini ulama menuliskan segitu banyaknya gitu ya. Saya ambil dari Umdatut Tafsir, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang mengarang? Beliau adalah Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir meringkas bukunya tafsir dari Ibnu Katsir. Baik, wa ibadur rahman. Ibadur rahman, ibad itu jamak saking abdun. Artosipun hamba. Ibad berarti pakai jamak, Pak. Hamba. Terus misalnya enten mriki asmane sing ngagem awalan abdun berarti hamba. Abdurrahman berarti hambane sing maha pengasih. Abdul Malik hambane sing maha menguasai. Sinten mulai? Abdul Latif misalnya. Hambane sing maha lembut. Enten Pak sing berawalan abdun mriki. Abdul Aziz yang hambanya yang maha perkasa. Nah, ibad itu berarti jamak. Artinya tidak ditentukan dengan satu saja. Satu tidak menunjuk satu hamba saja, tapi banyak. Tentunya Ar-Rahman maha pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Yang mereka itu ketika berjalan di atas muka bumi haunan, dengan rasa tenang, duduk. Kalau di sini dijelaskan ai bisakinatin wa waqarin, dengan tenang dan wibawa. Min ghairi jabariyatin wala istikbar. Tidak dengan kesombongan dan tidak dengan keangkuhan. Jadi haunan di situ jamaah yang dirahmati Allah artinya tenang tapi tetap berwibawa. Sanes tenang tapi ketok lemes terus lentruk kayak wong ngantuk ya nggih. Suren. Ayo suren guys. Wis rampung posone padahal. Jadi dalam ayat ini nanti akan dijelaskan sifat ibadur rahman, sifatnya hambane sing moho pengasih itu seperti apa. Kriteria yang pertama, kalau dia berjalan itu penuh dengan kewibawaan dan ketenangan. Sebagaimana ditafsirkan dengan ayat juga oleh beliau, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan dengan keadaan sombong. Ya, jalannya orang sombong bisa kita tengeri lah. Tengeri ini apa? Titeni, membusungkan dada ya, kemaki ana wong lingkuh neng sampinge wong. Orang diem ya, ronda gitu ya, lewat gitu. Bopak telo-telo. Wala tamshi fil ardi maraha. Fa amma haula'i fa innahum yamshuna min ghairi istikbarin wala marahin. Jadi mereka hambanya Allah, hambanya yang maha pengasih ini. Kenapa Allah lekatkan kata pengasih, maha pengasih? Karena di sini Allah ingin menyampaikan bahwa saya punya sifat kasih kepada hambaku. Mosok hambaku ora gelem dadi wong sing kasih karo marang liyane dhewe terhadap sesamanya. Ya seperti itu.
Jadi ayat ini menerangkan sehendaknya sebagaimana kita melihat bahwa Allah itu maha kasih, maka kita bisa menyerap dari sifat Allah tersebut. Walaupun tidak bisa sesempurna ya. Tentunya kita harus garis bawahi laisa kamitslihi syai'un. Jemaah yang dirahmati Allah, ini kaidah dalam kita memahami sifat dan nama Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Sak lomo-lomone menungso boten saged ngungkuli lomane Gusti Allah. Mbok arep infak nang masjid Al-Irsyad 3 miliar misalnya, nggak bisa melebihi sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wala asyarra wala batar, dan dia tidak menunjukkan kegirangan yang melampaui batas. Misalnya bar oleh arisan ngoten nggih, terus dadi lonjat-lonjat kaya kanguru ngoten niku, aku bar oleh arisan. Nek dibayangnya malah ngeri ya Pak. Ini pasien ngendi. Tidak berlebihan dalam mengungkapkan kesenangan, tenang, berwibawa. Walaisal muradu annahum yamshuna kal mardha tasannuan wariyaan. Nah, ini beliau menekankan juga bukan berarti yamshuna kal mardha, mereka itu berjalan seperti orang yang sakit. Wow, suren niku wow. Suren niku wow. Tasannuan wariyaan, baik secara dibuat-buat atau untuk pamer. Pamer nopo maksudnya? Pamer bahwa dia itu orang yang tawadu, rendah hati, terus melakukan nunduk, ngoten ya, lemes kayak gitu. Bukan seperti itu yang dimaksud dalam ayat ini. Sifatnya hambanya Sang Maha Kekasih itu bukan yang seperti itu. Faqad kana sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annama yanhitu min sababin. Sebagaimana Sayyid Walidu Adam, hambanya keturunan Adam sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad maksudnya di sini, ketika beliau berjalan ka'annama yanhitu min sababin, beliau itu seakan-akan terlihatnya turun dari tempat yang tinggi, jadi tetap tegap. Kan kalau misalnya turun dari tempat yang tinggi, misalnya dengan bayangke munggah gunung Pak, munggah gunung terus lem laku nunduk, jungkel napa mboten? Burine kerir loh, lem laku nunduk, ya jungkel ya. Wa ka'annama al-ardo tatwilahu, seakan-akan bumi itu dilipat. Artinya langkahnya itu tegas, mboten sing dilambat-lambatkan. Wa qad kariha ba'dus salaf al-mashyu yatada'afu wa tasanna hatta rawa'an Umar annahu ra'a syaban yamshi ruwaida. Sampai ke suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melihat Syaban, seorang pemuda yamshi ruwaida, melakune alun, lemah gitu ya, lemah lembut lah. Faqala ma baluka, disapa sama Umar, kowe ngopo melakune tunak-tunuk kaya ngono? A anta marid, suren kok. Bahasane ngeten niku. A anta marid kan lagi loro apa? Kok melakune lemes men. Qala la ya Amirul Mukminin, boten wahai kanjeng, boten wahai sahabat Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fa'alahu bidurrah. Nah, karena jawabannya dari pemuda ini sedang tidak sakit, Umar bin Khattab niku mendecutik, terus ditek ngaten. Fa'alahu bidurrah, menegur dengan bambu yang kecil lah, ya rotan mungkin ya. Sana spring ya,
tek namanya di boyoknya sini tek gitu ya biar tegap gitu ya. Wa amarahu ayyam syiyabikuwa, dan memerintahkannya untuk berjalan dengan kekuatan, boten lemes, lentrak-lentruk. Ini saya pengen negur anak-anak sebenarnya, Pak. Anak-anak itu kadang jiwa tanggung jawabnya, anak-anak di sekolah maksudnya, rasa tanggung jawabnya itu masih kurang. Misalnya dari masjid kedengeran di jalan itu rame, banyak yang ngobrol. Setelah di masjid ketika ditanya siapa yang tadi ngobrol, nggak ada yang ngaku. Rasanya pengen tak teriakin, lanang mau wedok mas. Lanang dan ngadeg. Tapi itu yang belum muncul. Saya pengen ngomong kayak gitu juga belum sampai hati gitu ya. Mungkin kalau di pesantren ya maklum-maklum aja. Tapi ini di sekolahan dikadai wali ini malah rampung. Lapor ya. Mah tadi aku di sekolahan dikira perempuan sama Ustadz Zul. Wah, repot. Ustadz pelecehan ini ya. Nah, zamannya zaman bingung ke saat ini Pak. Wa amarahu ayyam syiyabikuwah. Umar saja ketika melihat seorang pemuda lho Pak, sanes sing 80-an, 90-an, pemuda berjalan dengan lemah, ditegur sama Umar. Wa innamal muradu bil hauni hahuna as-sakinah wal waqar. Maka sekali lagi beliau menekankan bahwa jalannya seorang hamba kekasihnya Allah, hamba Sang Maha Kekasih itu dengan tenang dan berwibawa. Boten klentrah-klentruk ngoten nggih. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Rasulullah, idza ataitumus sholata fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jika kalian mendatangi sholat, maka jangan mendatangi sholat dalam keadaan terburu-buru, berlari-lari. Wa atuha wa alaikum as-sakinah. Datangilah sholat dan kalian dalam kondisi tenang. Nah, Rasulullah ingin menekankan mendatangi sholat itu jangan terburu-buru, tapi juga tetap dengan tenang. Ini koneksi antara hadis dengan ayat. Jadi di dalam ilmu tafsir itu ada tafsirul ayah bil ayah. Mungkin sebelum saya sudah ada Ustaz yang ngisi tafsir, atau ini baru sekali? Sudah ada. Mungkin sama Ustadz sebelum saya sudah pernah dijelaskan. Ayat itu bisa ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ayat juga bisa ditafsirkan dengan hadis Rasulullah. Dan ini makomnya para ulama, okay? Makanya saya bawa kitab. Kalau saya ngarang sendiri, wah, bisa sesat kabeh masjid siapa? Nggak berani macam-macam saya. Wa atuha alaikum bisakinah fama adraktum minha fasallu. Sepiro rakaat sing mbok sempeti napa sing mbok conangi, sempatnya berapa rakaat fasallu, ya sudah salatlah pada saat itu juga. Kadang kan kita melihat imamnya duduk di tasyahud awal ya, terus ada orang makmum nunggu imamnya berdiri ya. Padahal di sini Rasulullah fama adraktum minha fasallu. Pas imamnya ngopo ya udah ikuti saja. Hitungan telat rakaat niku kapan, Pak? Ketika ruko, betul. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang tertinggal, apa yang kelewatan, maka sempurnakanlah. Jadi misalnya imamnya pun minal jinnati terus nembe tekan mriki nggih. Grutuk gitu, selat telat gitu. Mboten sah kesusu. Misalnya telat nggih pun telat mawon mengke dilengkapi sing telat. Mboten sah nguyak imam. Ada video di Arab itu lucu, Pak. Jadi kalau di Arab itu kan kadang pintu masuknya itu nggak beraturan, ada yang dari depan gitu ya. Kemudian space di pinggiran itu dikosongkan buat lewat kalau misalnya ada yang batal gitu. Nah, ada makmum yang terlambat,
kemudian imamnya sudah di akhir-akhir. Karena imamnya tahu ada makmum yang terlambat ini, dia sengaja mencepatkan rukuknya gitu. Oh, di dalam video itu tuh kemudian makmumnya itu apa ini? Bubar sholat, imamnya diuyak oleh makmum nih. Imam jan Arabnya enten sing kuceluk nggih anu. Nggih ngoten niku ya, macam-macam lah namanya manusia nggih. Tempat itu tidak mensucikan seseorang. Mentang-mentang tinggal di Arab kemudian dia suci dari dosa ataupun kesalahan, mboten. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah. Ini baru satu, Pak. Bersifat jalan itu sing tenang berwibawa. Para ulama tidak hanya berteori, tapi juga memberikan contoh. Dulu zamannya Umar dicontohkan. Pun dengan contohnya di zaman Rasulullah juga ada contohnya. Wa qala al-Hasan al-Basri fi qawlihi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna qala innal mu'minina qaumun dhulalun dhullat minhum wallahi al-asma'u wal absar wal jawarih. Adzan. Belum. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam menafsirkan ibadur rahman yang mereka berjalan dengan tenang tadi dan penuh wibawa, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah umat yang lemah lembut. Nah, lemah lembut ini bukan berarti kemudian kita tafsirkan, kita maknai dengan tadi jalan dengan kelentrak-kelentruk tadi, Pak. Gemulai, parah malin itu. Azan ya? Oh nggih, monggo. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit dari pembahasan berjalan dengan ketenangan dan berwibawa dari pendapatnya Hasan Al-Basri. Di sini beliau melihat fenomena jalannya orang yang beriman, walaupun dia itu lemah lembut. Beliau bersumpah ya, beliau bersumpah bahwa orang yang beriman itu lembut dalam pendengarannya, penglihatannya, dan anggota badannya. Artinya sangat berhati-hati dalam menggunakan anggota badannya. Hatta tahsabahum mardo wa ma bil qaumin marad, sampai orang-orang mengira bahwa orang ini sakit, padahal tidak. Wa innahum la asihha, padahal mereka itu orang yang sehat, cuman karena saking lemah lembutnya. Ngoten nggih. Saya itu kenal dengan seorang guru, ya termasuk yang mengajar di pesantren kami. Beliau itu saya lihat nggak pernah marah sama anaknya, Pak. Marah sama santri pun juga tidak pernah. Dan semoga bukan dari bagian mensucikan seseorang ya, tapi saya tertegun dengan akhlaknya beliau. Jadi beliau sempat diuji oleh Allah dengan kecelakaan, kemudian di bagian betisnya itu ada bekas luka luar, kemudian luka basah nggih. Nyon ngapunten Ibu, menawa nek bayangke rada jorok, tapi untuk menggambarkan akhlaknya beliau, sampai sarung itu ketika beliau berjalan itu kadang iya basah dan nempel di situ. Padahal kan sakitnya luar biasa ya. Dewe lagi koreng sidik pun ngamuk-ngamuk. Jadi itu agak gede kemudian terlihat basah, dan pada saat itu beliau gendong anaknya yang usia 2 tahun. Gendong anaknya yang saya masih sangat-sangat tergambar. Gendong anaknya usia 2 tahun, bimbing santri itu manasik tawaf, manasik umroh. Jadi beliau keliling gitu sambil ada sakit di kakinya. Gendong anaknya, insyaallah tabarakallah. Semoga Allah menjaga beliau. Tidak terlalu banyak ilmu yang beliau sampaikan, tapi saya belajar akhlak dari beliau. Kesabarannya, kemudian rasa syukur beliau,
Masya Allah. Walakinnahum dakhalahum minal khauf ma lam yadkhul ghairuhum. Kita ini kata orang beriman nggih, kata Hasan Al-Basri, itu masuk dalam diri kita sesuatu yang tidak ada pada selain orang yang beriman. Apa itu, Pak? Rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mau berbuat dosa, kita mikir wedi karo Gusti Allah. Orang-orang di selain orang-orang yang beriman ini, ketika mereka bermaksiat kan tanpa pikir panjang. Ramadan yo disikat sisan. Saya kadang lewat jalan tengah sawah ini, Pak. Apa nggak ada ininya ya, petugasnya gitu ya. Kan kalau Selasa malam itu alhamdulillah ya deket lah untuk olahraga. Kemudian karena gerbang sini kan ditutup, nah, otomatis harus muter sana saya. Lapangan sini, Pak, lapangan badminton gedung yang baru itu. Kemudian kalau malam kan ditutup sampai jam 9 ngomong ya. Saya biasanya pulang jam setengah 11. Sweeping lah ini ya. Ya nemu satu pasang, dua pasang, canong ya. Dong ngopo, cokot dulu malah rampung ya. Lagi itu maksudnya ya berjilbab loh Pak, padahal monggo sarang-sarang kita jaga lari-lari kita, Pak. Semoga Allah memberikan mereka hidayah. Amin, Allahumma amin. Wa mana'ahum minad dunya alimahum bil akhirah. Mereka tidak terlalu terobsesi dengan dunia, tapi lebih menitik beratkan akhirat. Jadi ini agak nyebrang dari pembahasan. Kita itu kalau mencari dunia, tujuan utamanya akhirat, Pak. Bukan selipkan ya. Nah, diselipkan kan berarti cilik. Tapi tujuan utamanya akhirat. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu Syekh Az-Zarnuji menerangkan niat itu bisa bertingkat-tingkat. Misalipun awak dhewe kerja nabung mengke saged tumbas mobil. Nah, tumbas mobil niki kan urusan donya. Tapi nek tujuane akhirat, misalnya mengke enten tanggane sing gerah saged diterne, misalnya untuk perjalanan keluarga supaya tidak kehujanan, kan untuk menafkahi keluarga juga. Atau mungkin yang lainnya. Pokoknya intinya kalau itu sifatnya adalah dunia, tujuan utamanya akhirat riyen. Bangun bisnis sampai omsetnya sekian ratus juta misalnya ya per bulan, arep angel. Tetap tujuan utamanya nanti saya pengen bangun sumur di Gunung Kidul misalnya, sampai nggak ada yang titik yang kekeringan. Jadi niatnya ditata pertama untuk akhirat dulu, baru setelah itu yang lainnya. Misalnya sekolah sergap, niat utamanya untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Kita ngaji untuk mengangkat kebodohan diri kita. Kemudian yang kedua, ya nanti timbangan nganggur lah, ngaji wae. Dan lain sebagainya. Wah, intinya pertama niatnya di akhirat dunia. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini separuh ayat dulu dari ayat yang 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Insyaallah kita sambung di lain waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.